aja, Din. Tapi ini masalahnya lebih rumit dari apa yang kamu kira. When Japan's bubble burst in the early 90s, the banking system drowned in bad debt. In a normal situation, many of these banks would have gone under and the loans would have been written off. But instead of tackling the mountain of non-performing loans head on, the government let banks keep them on their books. This gave rise to zombie banks, technically insolvent institutions kept alive by a refusal to confront the harsh reality of insolvency. For nearly a decade, these zombie banks continued to lend to unprofitable businesses, avoiding restructuring and dragging the economy into a cycle of inefficiency and delay. Duh, gimana ya? Ini bapaknya nggak angkat-angkat deh. Coba lagi deh. Nah, ada nih. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak sehat. Gimana kamu di sana, baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Najwa di sini sehat-sehat kok. Bahkan Najwa sering kali shopping, jalan-jalan, buat belajar sama teman-teman juga loh. Tapi Najwa sempat kepikiran nih, gimana keadaan warung kita ya Pak? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah kalau kamu baik-baik aja. Cuma keadaan warung lagi gak baik-baik aja, Nak. Pendapatan lagi turun, udah kayak bulan-bulan kemarin. Customer lagi sepi sekarang. Aduh, ternyata warung kita lagi sepi ya. Tapi Najwa kayaknya punya solusi deh. Gimana kalau kita kembangin usaha kita biar kayak zaman-zaman sekarang loh Pak? Iya, nah, Bapak juga pengen ngembangin warung. Cuma uangnya dari mana? Kita hanya terbatas sama modal aja. Tapi gimana kalau kita pinjam modal ke bank aja? Soalnya akhir-akhir ini Najwa lihat di berita suku bunga lagi turun nih. Ini kayaknya kesempatan terbaik kita loh Pak. Oh iya ya. Emang bank kasih pinjam murah. Cuma Bapak takut. Bapak gak mau ngambil. Mau belanja stok aja takut. Siapa yang mau beli? Pak maaf, tadi saya dengar lewat telepon tentang pinjaman. Kenapa Bapak gak pinjam aja? Kan bunganya kecil, bagus buat usaha. Iya Kak, tapi kalau gak ada yang beli, tetap aja saya yang beli. Beneran di bakal likuiditas, ada uang, bunga nol, tapi semua orang pilih menyimpan uang takut masa depan. Lihatlah kopi ini gratis, tapi kalau kamu lagi gak pengen manis, kamu tetap gak ambil kan? Jadi solusi gak cukup turunin bunga? Betul, harus ada stimulus. Pemerintah harus bikin orang percaya bahwa ekonomi akan jalan lagi. Oh iya ya, kalau gitu saya harus mulai lagi. Kalau semua diam, gak akan ada yang maju. Bunga, bunga, dan bunga. Familiar? Bayangkan ini, dunia sedang terpuruk, ekonomi merintih, orang-orang kehilangan pekerjaan, usaha kecil tumbang satu demi satu. Lalu para penguasa uang turun dari menara kaca mereka dan berkata, "Tenang, kami turunkan suku bunga, utanglah, pinjamlah, inilah jalan keluar." Sekilas kedengarannya manis, seperti gula yang larut dalam kopi pahit. Murah, menggoda, membuat kita percaya bahwa masa depan bisa dibeli dengan cicilan ringan. Tapi disitulah jebakannya. Likuiditas yang melimpah
uang yang beredar justru mandek. Orang-orang tidak berani bergerak. Mereka tidak percaya pada esok. Mereka tidak mau berhutang untuk membangun, hanya untuk bertahan hidup. Dan di balik angka-angka rendah itu tersembunyi rasa takut yang jauh lebih tinggi. Liquidity trap, lubang hitam di mana uang kehilangan makna sebagai penggerak. Suku bunga bisa jatuh sedalam jurang, tapi jiwa manusia tidak bisa dipaksa untuk percaya. Maka dari itu, kita harus skeptis, karena bunga rendah bukan janji surga, tapi bisa jadi tanda bahwa ekonomi sedang sakit parah. Ia bukan pintu keluar, tapi hanya ilusi cahaya dalam terowongan gelap. Dan jika kita tidak hati-hati, kitalah yang hanyut, berhutang dengan janji kosong, dan membangun dengan rantai di kaki.